Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianda Rizaruhan. NIM saya 2421012 dan studi saya Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus UI UX mobile banking, terutama untuk penggunaan di kalangan usia, karena para orang tua sangat susah menggunakan aplikasi pada zaman sekarang yang lebih modern. Jadi kita harus menganalisis bagaimana cara agar orang tua sekarang bisa menggunakan aplikasi dengan nyaman dan tanpa mengganggu apapun. Oke, di sini kita slide pertamanya kita tentang analisis UI atau UX mobile banking bank XYZ untuk segmen lansia atau lanjut usia. Oke, di slide selanjutnya kita kepada fokus analisis. Apa saja yang analisis yang harus kita bahas di dalam slide ini? Yang pertama ada identifikasi masalah, tahap empathize dan define. Baru analisis metodologi design thinking dan analisis solusi dan validasi atau tahap prototype dan teks, dan ada juga kesimpulan. Oke, selanjutnya kita di tahap design thinking. Oke, apa saja yang ada dalam tahap design thinking itu? Ada empathize atau empati, menggali kebutuhan lansia lewat wawancara atau observasi. Kita mewawancara langsung para lansia, apa saja yang mereka butuhkan dan apa saja yang membuat mereka nyaman dalam menggunakan aplikasi. Lalu ada define atau definisikan masalah, menentukan poin-poin krusial, font kecil, baru icon yang sulit dipahami, baru terlalu banyak fitur yang membuat mereka bingung. Lalu ada ideata atau ideasi, jadi brainstorming solusi untuk aksesibilitas dan kesederhanaan. Lalu ada prototype atau prototip, membuat model awal dengan font. Kita fokus ke font dan icon yang jelas karena mereka visualisasinya kurang dan penglihatannya juga, pendengarannya juga. Lalu kita ke tes uji, menguji prototipe SUS 85 dengan 5 responden lansia atau 5 yang diwawancari lansianya itu. Oke, kita masuk ke masalah pertama. Jadi temuan awalnya itu yaitu aplikasi mobile banking bank XYZ memiliki aspek user interface atau UI yang sangat kurang, terutama untuk pengguna lansia. Baru isu krusial tentang ini yaitu lansianya kesulitan menggunakan aplikasi itu karena ukuran font tidak sesuai, karena para lansia memiliki penglihatan yang kurang, jadi mereka butuh kacamata atau apa. Jadi kita berfokus untuk mengubah ukuran font jadi kecil menjadi besar. Lalu terlalu banyak fitur ini membuat para lansia bingung. Jadi kita intinya membuat fitur-fitur kita lebih sedikit tapi intinya sama. Jadi jangan terlalu banyak fitur. Jadi yang penting-penting aja yang dimasukkan. Lalu ada icon yang sudah dipahami oleh lansia, yang biasanya dipahami oleh para pemuda modern saja yang dipahami. Jadi kita ubah atau kita membuat tulisan agar mereka mengetahui bagaimana fungsi dari icon tersebut. Lalu kita ke analisis metodologi design thinking. Jadi kita menggunakan studi kasus ini menggunakan metodologi design thinking yang tadi di awal kita jelasin: empathize, define, ideate, prototype, test, dan pengujian usability dengan 5 responden lansia. Lalu kita fokus pada pengguna atau humannya. Design thinking atau DT dimulai dengan empathize, memahami lansia dan merumuskan poin-poin spesifik lansia ini secara alami, mengakomodasi kebutuhan unik segmen niche atau lansia kronologi umur 60 tahun ke atas atau 60 tahun ke bawah. Lalu ada fokus pada pengguna. Ini dimulai dengan empathize, lalu seperti yang saya buat tadi. Jadi di sini seperti masalah di atas, kita lebih ke simbol-simbol atau ukuran font kecil. Jadi kita solusi yang diusulkan adalah prototype dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan aksesibilitas bagi lansia. Perubahan paling berdampaknya itu peningkatan ukuran font, penggunaan icon yang lebih universal. Jelas perubahan ini
langsung mengatasi poin-poin utama. Contohnya seperti saya gambar ini, fontnya kita dari kecil ke besarin dan tidak berdempet-dempet. Dan kan ada icon untuk kembali yang biasa cuma ada tulisan icon, kita tambah tulisan back kembali atau di mana itu membuat para lansia terbantu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang makna skor SUS 85. Jadi makna skor SUS 85 dari perspektif bisnis yaitu grade A berarti aplikasi diterima oleh pengguna target, menunjukkan investasi dalam perancangan ulang DT berhasil, sehingga Bank XYZ dapat memperluas pangsa pasar ke segmen lansia dengan risiko adopsi yang rendah. Hal ini merupakan kesuksesan bisnis karena mobile banking adalah jalur layanan yang lebih murah daripada kantor cabang karena lebih mudah digunakan juga, dan perspektif penggunanya itu skor ini mengidentifikasikan kegunaan aplikasi berada di kategori yang sangat baik secara teknis. Desain ulang berhasil mengatasi masalah UI atau UX krusial, ukuran font, icon, dan kompleksitas yang ditemukan pada aplikasi lama. Ini adalah kesuksesan desain karena mencapai tujuan fungsional dan teknis untuk memenuhi kebutuhan niche. Oke, jadi kesimpulan dari materi yang saya jelasin itu yaitu dari studi kasus ini bahwa keberhasilan adopsi teknologi sangat bergantung pada kesuksesan user interface atau UI dan user experience UX dengan kebutuhan spesifik pengguna target, khususnya segmen niche seperti lansia.